Pemirsa, imbas tewasnya tahanan, 7 anggota Polrestabes Medan diperiksa dan ditempatkan di tempat khusus atau dipatsuskan. Ketujuh anggota Satreskrim ini diduga terlibat penganiayaan hingga tewas. Budianto Sitepu. Tahanan Polrestabes Medan Budianto Sitepu tewas setelah 2 hari ditangkap petugas kepolisian. Budianto tewas diduga dianiaya lantaran ditemukan sejumlah luka lebam di tubuh korban. Pihak keluarga juga mencurigai adanya tindak kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Sekucur muka semua lebam, sepertinya gigi rontok. Banyak ada luka lah gitu, di mana-mana luka, di kaki ada luka jahitan ada juga. Dumaria Simangunsong, istri Budianto Sitepu, sempat 2 kali ditolak menjenguk suaminya usai ditangkap. Dumaria baru mengetahui suaminya meninggal saat ia tiba di rumah sakit Medan. Saat itu, tenaga kesehatan sedang menggotong jasad suaminya. Dumaria pun berharap keadilan atas kematian suaminya. Pihaknya juga sudah melaporkan kasus tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara. Setelah saya melihat kondisi suami saya yang tidak wajar, ya saya mau penegak hukum memberikan keadilan kepada suami saya. Apakah sudah lapor ke pihak Propam atau apa Bu yang langkah-langkah hukumnya? Sudah. Kemana Bu laporannya Bu? Di Propam Polda Sumatera Utara. Akibat tewasnya tahanan ini, 7 anggota Polrestabes Medan ditempatkan di tempat khusus atau patsus. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif mengungkap, ke-7 personel yang dipatsuskan merupakan anggota Satreskrim, termasuk salah satunya seorang perwira berpangkat Ibda. Jadi kami di sini melakukan pemeriksaan awal dan sudah melakukan upaya paksa terhadap personil berupa patsus. Kemudian langkah selanjutnya kami melimpahkan ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik terhadap laporan kode etik maupun terhadap laporan pidana. Kombes Gideon juga mengakui saat anggotanya melakukan penangkapan, belum ada surat perintah penyidikan maupun surat perintah penangkapan dengan dalih tangkap tangan. Memang waktu penangkapan belum ada surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, ataupun administrasi penyidikan lainnya pada saat dilakukan upaya paksa. Karena dasarnya adalah tertangkap tangan. Nah, dalam proses penangkapan, di mana kekerasan terjadi, kan itu rekan-rekan tanya, ya kan? Kami pastikan bahwa kami juga menduga kekerasan terjadi dalam proses penangkapan. Untuk kepastiannya nanti kami lakukan pendalaman dalam proses penyidikan. Karena ini harus clear antara bukti subjektif dan bukti objektif. Sebelumnya pada Selasa malam, 24 Desember 2024, Budianto dan 2 rekannya ditangkap anggota Polrestabes Medan karena mengganggu ketertiban. Saat itu korban sedang minum-minum di warung tuak dengan membunyikan musik keras-keras. Dari Medan, Sumatera Utara, Teguh Angga, Metro TV. 7 anggota Polrestabes Medan diduga terlibat penganiayaan terhadap seorang tahanan hingga tewas. Selain diperiksa terkait kode etik, ke-7 polisi ini juga diperiksa terkait tindak pidana. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Khoirul Anam. Selamat malam, Mas Khoirul. Selamat malam Mas Reza, sehat selalu. Baik, Mas Khoirul, saya ingin minta pendapat dari Kompolnas dulu menyoroti kasus ini seperti apa, Mas Khoirul? Ya, yang pertama-tama kami prihatin ya, kekerasan terjadi di banyak tempat. Padahal berulang kali Pak Kapolri dan PCU yang lain mengingatkan tidak boleh menggunakan kekerasan, harus ada tindakan humanis. Itu yang pertama. Yang kedua memang kami sudah berkomunikasi dengan Irwasda, dengan pengawas internal. Ya seperti yang tadi dalam berita ini, dalam pengantar tadi, memang satu yang paling penting
terjadi memang pelanggaran kode etik dan tindak pidana. Dan kami bersyukur Pak Kapolres tadi juga berkomitmen untuk menindaklanjutin soal pidananya. Karena ini nggak boleh berhenti di soal etik, soal pidananya juga terang benderang. Ya, apalagi tadi juga dikatakan potensial memang kekerasan itu terjadi ketika proses penangkapan menuju kantor polisi, termasuk juga di kepolisian, dan semoga ini bisa didalami apakah betul demikian ataukah tidak. Tapi lepas dari itu, tindak pidananya juga harus ditegakkan terhadap 7 orang ini. Dan saya kira dengan tindakan tegas, dengan sanksi yang tegas, ya termasuk juga PTDH, ini akan menjadi satu refleksi di internal kepolisian dimanapun di Indonesia, harus hentikan kekerasan dan pendekatannya harus humanis. Baik, apa sanksi yang paling setimpal menurut Anda dari kejadian ini, Mas Anam? Iya, ini kekerasan, ini penangkapan tadi juga dijelaskan tidak ada dasar hukumnya ya melakukan penangkapan karena diduga tangkap tangan. Nah itu juga perlu ditelusuri. Lepas dari itu karakter peristiwanya menunjukkan pelanggaran yang serius sampai hilangnya nyawa. Oleh karenanya bagi saya, bagi kami dengan berbagai peristiwa ini ya sanksi yang paling maksimal bagi orang yang paling bertanggung jawab adalah PTDH untuk etiknya. Ya, dari 7 orang itu mana yang berkontribusi sangat serius ya PTDH. Yang berikutnya adalah pidananya. Ya, siapa yang melakukan tindak pidana di situ ya harus mendapatkan sanksi pidana. Dan saya yakin tadi mendengarkan Pak Gideon Kapolres gitu ya, itu berkomitmen untuk untuk pidana. Saya kira itu patut diapresiasi. Karena kalau enggak, ini juga menyalahi dari seruan Pak Kapolri yang terus-menerus beliau mengatakan bahwa harus pendekatan humanis dalam berbagai konteks gitu. Kita tidak boleh emosi. Ya, apapun yang terjadi di masyarakat ya tidak boleh emosi. Yang dikedepankan adalah dialogis, humanis gitu. Kalau memang diperlukan satu tindakan tegas, tindakan tegasnya ya berdasar dan terukur. Ya, enggak orang ditangkap ya terus dibawa penangkapan habis itu mendapatkan kekerasan ya terus juga dibawa penguasaan juga mendapatkan kekerasan. 2 hal itu pelanggarannya sangat serius dan yang paling bertanggung jawab ya PTDH, dan untuk pidananya ya dipidana kekerasan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. 2 hal itu menurut saya maksimal. Tapi siapa yang paling bertanggung jawab dari kejadian ini, Mas Anam? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kapolres ada satu perwira ya, perwira pertama yang ada di tempat yang organisir 6 orang yang lain, jadi dengan dia 7 orang. Nah itu salah satu yang bertanggung jawab. Saya kira Pak Minal juga harus memeriksa dengan amat detail gitu ya, apakah berhenti di 7 orang ini ataukah sampai level atasnya. Tapi kalau dari konstruksi peristiwanya, ya peristiwanya respon situasi Kamtibmas di tempat, saya kira yang paling tinggi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kapolres. Baik. Tapi sekali Mas lagi Anam, ini harus diperiksa lebih dalam ya. Ya, polisi juga masih melakukan pendalaman dalam kasus ini. Mas Anam, ada desakan-desakan begitu ya untuk ke depan agar pengungkapan kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Tentunya sangat penting bagi Kompolnas untuk mengawasi jalannya penyelidikan ataupun pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apa yang akan menjadi fokus dari Kompolnas agar kasus ini bisa terungkap dengan transparan, Mas Anam? Saya kira di proses awal nanti ya di sidang etiknya harus terbuka. Karena keterbukaan itu juga menjawab perasaan keadilan bagi korban dan bagi masyarakat. Biar juga masyarakat tahu. Dan juga biar ini menjadi refleksi bersama ya apa yang perlu dibenahi di internal kepolisian. Satu itu, kalau di sidang pidana kan tentu saja karena ini terjadi di pengadilan, ya pasti akan terbuka.
Tapi di sidang etik saya kira juga harus terbuka gitu ya. Korban juga bisa melihat prosesnya, juga bisa kalau diperlukan juga bisa memberikan kesaksian dan sebagainya. Karena saat ini dengan berbagai masalah yang ada tidak cukup dengan tindakan profesional, tapi juga harus dibarengi dengan tindakan transparansi. Karena ini penting bagi pemulihan nama baik kepolisian. Karena masih banyak teman-teman kepolisian itu yang bekerjanya juga sangat baik, sangat profesional, sangat transparan. Kalau ada hal-hal kayak begini ya harus segera dipulihkan dengan cara ya tindakan profesional dan transparan itu. Karena ini sangat merugikan institusi kepolisian. Artinya pelanggaran SOP ini akan menjadi fokus pembahasan begitu ya, akan menjadi sangat penting, sangat krusial dalam mengungkap kasus ini secara terang benderang ya Mas Anam. Apalagi kan kabarnya tadi korban ditangkap tanpa surat penangkapan dan juga ada dalih begitu ya, ini tangkap tangan. Jadi bagaimana Mas Anam melihat penyelesaian ataupun pengungkapan dalam kasus ini? Saya kira teman-teman Bitpropam ya, Bitpropam Polda maupun Propam Polres gitu ya, harus mengumumkan sebenarnya apa yang terjadi, biar nggak simpang siur. Jadi kalau ini Pak Kapolres sudah ngomong, ya itu tahap awal. Nanti menjelang sidang etik ada baiknya juga diumumkan apa yang terjadi. Terus juga diumumkan juga kapan sidang etiknya. Biar juga masyarakat juga bisa mengetahui prosesnya bagaimana, apa yang terjadi. Kalau bagi kami, Kompolnas, kami akan mengawasi kasus ini. Ya, makanya dari awal kemarin ketika kami mendapatkan informasi ada korban yang meninggal ketika ada tindakan kepolisian, ya kami langsung berhubungan dengan pengawas internal di Polda Sumatera, ya di Medan sana, untuk tahu apa prosesnya dan kami ingatkan bahwa ini juga kita akan awasi dan respon dari teman-teman Polda juga baik ya. Kami dikasih informasi awal termasuk apa posisi kasusnya dan sebagainya. Termasuk juga dikasih nama 7 orang polisi tersebut dan diberitahukan bahwa ini sedang diproses di Patsus. Menurut saya ini satu bentuk transparansi hubungan antara internal dan eksternal dalam konteks pengawasan. Tapi dalam konteks publik saya kira tetap harus dibuka gitu. Jadi sidang etik ini ayolah kita buka, terutama di Polres Medan ya, biar ini jadi pembelajaran kita semua. Ya, baik. Nanti kita akan kawal terus seperti apa perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Mas Khoirul Anam atas waktu Anda dalam diskusi kita pada malam ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.